Sudah terlihat ya? Ini kita belajar masuk ke bab 1 tentang dasar-dasar aljabar. Di aljabar itu ada istilahnya ada 3 sebetulnya ya. Di poin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini nanti kalian akan dapatkan slide PowerPoint ini ya. Saya sengaja mensadur jadi bahasa Indonesia agar kalian juga tidak terlalu overthinking. Jadi bisa belajar juga. Variabel itu seperti yang sudah saya sampaikan dulu minggu lalu, itu adalah huruf. Biasanya huruf kecil, bisa juga huruf besar boleh. A sampai dengan Z. Misalnya contoh ini ada persamaan 3x plus 14y. Artinya variabelnya yang huruf X dan ini yang huruf Y. Kemudian apa itu koefisien? Koefisien adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu angka yang nempel di variabel, ya, angka yang nempel di variabel. Contoh misalnya 5x. 5x ini berarti angka yang nempelnya adalah 5. Artinya koefisien x itu adalah 5. Contoh lagi misalnya 8y. Nah, berarti 8 itu angka yang nempelnya itu adalah koefisien dari Y. Selanjutnya tentang konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Ini ya, bilangan atau angka yang berdiri sendiri. Ini saya garis merah. Contoh ini ada 3x kuadrat. Mohon maaf salah penulisan. Ditambah 4y dikurangi z tambah 12. Nah, karena ini adalah variabel, ini juga variabel, ini juga variabel, menggunakan ada huruf alfabetnya. Nah, yang angka sendiri adalah 12. 12 ini adalah namanya adalah konstanta. Suku. Oke, ada suku 2, suku 3 artinya variabelnya ada 2 suku itu ya. Menunjukkan variabel nih XY, ini XY, ini X kuadrat, Y kuadrat. Kalau suku 3 X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke operasi penjumlahan. Ini sekali lagi saya hanya mengingatkan. Karena ini telah kalian pahami dulu di SMP dan SMA atau SMK dulu. Ya, ini saya hanya mengulas saja sebagai dasar agar kalian nanti bisa berlanjut ke bab yang selanjutnya dengan ringan gitu. Ini contoh operasi aljabar adalah penjumlahan atau juga pengurangan B dan C. Untuk yang aljabar, untuk yang penjumlahan, prinsipnya adalah suku sejenis. Kalau yang berlawanan jenis itu tidak bisa. Contoh nih, yang X kuadrat hanya bisa dioperasikan dengan X kuadrat. XY dioperasikan dengan XY. Konstanta dioperasikan dengan konstanta. Oke? Nggak bisa kalau X kuadrat dengan X, nggak bisa. Itu berlawanan jenis. Y pangkat 3 dengan Y pangkat 2 beda. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Ini kita fokus ke penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, contohnya makanya dari sini, dari contoh soal nomor 1, X kuadrat 10X kuadrat dikurangi 4X di sini ya. 4X kuadrat. Maka jawabannya adalah 6X kuadrat. Loncat lagi ke variabel yang selanjutnya, XY. 6XY dikurangi 2XY. 6XY dikurangi 2XY yaitu 4XY. Negatif 12 tambah 10, maka hasilnya negatif 2. Maka ini adalah jawabannya. Sekali lagi, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, kata kuncinya ada di suku yang sejenis. Yang berlawanan jenis nggak bisa. Ini P pangkat 2 berarti dia operasikan dengan P pangkat 2. Yang P doang dengan P saja. Konstanta dengan konstanta. Oke. Itu operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Bagaimana Pak kalau operasi perkalian dan pembagian? Oke, ini perkalian dan pembagian ya. Ini lebih mudah. Kalau operasi perkalian dan pembagian itu tidak mengenal jenis variabel. Semuanya boleh dikalikan, semuanya boleh dibagikan. Kalau ada perkalian suku 1 dengan suku 2 berarti ini 2 dikali X, 2 dikali 6. 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali 6 adalah 6. Contoh lagi yang ini ya. Nih. Perkalian suku 2 dengan suku 2. 2x tambah 1 dikuadratkan. Berarti artinya 2x plus 1-nya ada 2. Maka prosesnya adalah 2x dikali 2x menghasilkan 4x kuadrat. 2x dikali dengan 1 hasilnya adalah 2x. 1 dikali 2x hasilnya adalah 2x. 1 dikali dengan 1 hasilnya adalah 1. Karena ada suku yang sejenis, maka dioperasikan. X kuadrat nggak ada teman, tulis lagi. X dan X ada teman, 4. Makanya 4x.
1 nggak ada teman, tulis lagi. Maka ini adalah jawabannya. Begitupun dengan pembagian. Contoh ya, 3x dibagi 3. 3x dibagi 3. X-nya nggak ada temen nih. X-nya nggak ada teman. Ya udah tulis lagi X. 3 dibagi 3 itu 1. 1 itu nggak usah ditulis. Maka jawabannya adalah X. Misalnya ini yang nomor 2. 10 X R dibagi, mohon maaf jelek tulisannya. Pakai mouse. Bagi P. 10 ada temannya nggak? Ada dong, sama 2. 10 bagi 2. 5. P ada temannya? Ada, P coret. P habis dengan P. QR ada temannya nggak? Nggak ada, Pak. Tulis lagi aja, QR. Maka inilah jawabannya. Itu untuk operasi perkalian dan pembagian. Kemudian, untuk bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, misalnya 7 pangkat 5. Saya ambil yang ini aja. Itu artinya 7 kali 7 kali 7. 7-nya ada 5 kali. Muka-mukanya nggak usah tegang ya. Biasa aja. Aduh, ini tegang-tegang tuh. Kalem ya mukanya. Ini hanya mengulas dari yang sudah pernah dipelajari di SMP dan SMA. Kemudian yang akan saya tekankan adalah pemangkatan bilangan atau eksponensial atau istilah lainnya bilangan berpangkat. Saya sudah susun, ini sengaja materinya buat kalian. Saya sudah susun spesial produknya. Ada di, nah ini yang ini saya rangkum, ini yang slide ke-4. Yang akar juga saya sudah sampaikan, tapi hari ini kita tidak akan belajar tentang akar. Nah, ini ke spesial produk. Salah satu contoh ya, ini nomor 3. Ini bilangan berpangkat nih ngobrolnya nih. Bilangan berpangkat X pangkat M dikali dengan X pangkat N. Bilangan pokoknya sama huruf X. Operasinya adalah perkalian. Titik itu perkalian. Maka bilangan berpangkatnya atau pangkatnya ditambah. Sebaliknya, bilangan pokoknya sama nomor 5. Pembagian, maka pangkatnya dikurang. Bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Bilangan pecahan dipangkatkan, maka nomor 6 hasilnya kasih aja. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti yang akan kita pakai. Kemudian ada juga nomor 10. Berapapun angkanya, kalau dibagi dengan 0 itu, berapapun angkanya kalau dikali dengan pangkat 0 itu selalu menghasilkan angka 1. Ya. Kemudian angka 1 di berapapun pangkatnya itu tetap menjadi angka 1. Paham ya? Paham. Oke. Setelah ini ada latihan soal. Nih. Mohon izin. Nah, ada 4 latihan soal. Ini saya ambil dari buku si Jeff Pensau yang kemarin. Contoh ya. Ini jangan sampai ambigu juga. Jangan sampai terlalu overthinking gitu. Contoh nih. Progress exercise 2.1. Ini kalian hanya apa cenah? Write in their simplest forms. Jadi tulis dalam bentuk yang paling sederhana. Ulah ujuk-ujuk si cahaya di dia teh. Set pak hasilnya min 10. Penyambung cahayanya. Ini mah hanya ordersnya, perintahnya tulis dalam bentuk yang paling sederhana, bukan hasilnya. Nah, ini juga nih. Rewrite the following without using the X or divided, multiple or divided signs. Jadi hilangkan tanda bagi sama kalinya supaya ini jadi merenah gitu. Ketika A-nya 2, B-nya 5, C-nya 4. Contoh, 3A dikali 4B. Cahaya bisa dikalikan nggak? Bisa ini mah. Walaupun beda suku sejenis karena perkalian bebas. Yang nggak bisa itu penjumlahan sama pengurangan. 3 dikali 4, 12.